SDN Cibeber Mandiri 2 merupakan salah satu sekolah dasar yang berlokasi di Jalan Pengkolan nomor 29 RT 02 RW 06 Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Provinsi Jawa Barat. SDN Cibeber Mandiri 2 memiliki akreditasi A dengan kepala sekolah yaitu Ibu Dini Hadiani SPD. SDN Cibeber Mandiri 2 memiliki nomor statistik sekolah atau NSS 101026701106 dan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN 20227984. Tercatat, di SDN Cibeber Mandiri 2 terdapat 22 orang guru yang diantaranya 12 orang PNS, 7 orang guru honorer, dan 3 orang tenaga honorer. Berikut hasil observasi mengenai pembelajaran di SDN Cibeber Mandiri 2 dalam implementasi kurikulum yang berlaku. Ya, jadi mungkin di sini tuh kita lebih bertanya sama kepoin nih, penasaran gitu sama kurikulum yang dipakai di sekolah ini gitu Ibu, seperti apa? Iya. Sebetulnya langsung jawab aja ya. Iya boleh. Jadi sebetulnya kan awalnya itu Kurnas ya Teh ya, kurikulum nasional itu, terus kan pandemi, jadi kitanya menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, jadi nggak bisa Kurnasnya full diterapkan di kelas, jadi kita mengikuti pemerintah yang menerapkan kurikulum darurat, jadi hanya KD kompetensi dasar yang inti-intinya aja. Nah terus kan kita memberlakukan lagi PTM, terus kadang beda lagi gitu ya, tapi sampai saat ini yang kita pakai masih mengacu ke kurikulum darurat yang dari pemerintah itu, karena kan status pandemi juga belum dicabut ya. Seperti itu Teh. Untuk kurikulum yang sekarang, yang kurikulum merdeka itu, sekolah kami belum melaksanakan itu, karena kan ada beberapa syarat untuk mendaftar kurikulum merdeka ya, termasuk kepala sekolahnya itu minimal harus masih menjabat 4 tahun. Nah sedangkan kepala sekolah di sekolah ini itu tahun depan sudah pensiun, jadi kita nggak bisa lah di kriteria itu gitu. Jadi kita lihat dulu sekolah lain yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, baru nanti kita lihat seperti apa. Namun kan sesuai dengan anjuran pemerintah, walaupun sekolah belum melaksanakan kurikulum merdeka, tapi tetap harus menerapkan yang baik-baiknya dari kurikulum merdeka, walaupun sekolah itu masih pakai kurikulum darurat gitu. Nah itu pun yang akan kita lakukan di sini. Kan nanti tahun ajaran baru ya Teh ya. Jadi kurikulum yang akan direncanakan itu ada poin-poin kurikulum merdekanya yang masuk. Karena kalau kurikulum merdeka itu kan menitik beratkan pada bukan hanya sebatas konten atau materi ya. Jadi kita nggak ngajar materi, tapi kita sampaikan inti-inti, lebih ke poin mengembangkan bakat potensi karakter siswa gitu ya. Jadi kita ambil inti-intinya aja, terus ada program-program yang memfasilitasi keragamannya mereka gitu. Seperti itu. Tahun depan tuh nyobain kurikulum merdeka? Kalau nyoba nggak bisa kan harus daftar dulu ya Teh. Harus daftar dulu sekolahnya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah sekolah ini tidak memenuhi syarat karena kepala sekolahnya kan yang tadi. Nah jadi walaupun belum memberlakukan, tapi harus menerapkan poin-poin yang bagus ya gitu, walaupun nggak sepenuhnya. Yaitu kayak tadi ada program sekolah yang memfasilitasi potensi anak-anak gitu. Jadi dalam proses pembelajarannya itu masih pakai kurikulum darurat gitu ya, seperti itu. Darurat yang dari Kurnas itu. Oh ya. Lalu bagaimana perencanaan pembelajarannya Ibu? Perencanaannya kalau RPP itu sama aja kayak yang dianjurkan terakhir oleh Mas Menteri ya, yang pakai 1 lembar itu, tujuan, langkah-langkah, dan evaluasi. Kita udah nggak pakai yang berlembar-lembar karena paperless ya, jadi 1 lembar, walaupun prakteknya sih 1-2 lembar lah. Kemudian perencanaannya menyesuaikan dengan dengan keadaannya. Saat misalkan ada yang daring, berarti pakai yang daring, nggak seperti saat PTM tatap muka gitu. Jadi ada yang pakai quizzes juga gitu ya. Ada pakai quizzes, kemudian Google Meet dan sebagainya lah, menyesuaikan. Tapi saat tatap muka ya seperti biasa aja gitu. Itu dipakainya
Kuisis yang kayak tadi Ibu bilang tadi itu tuh dipakai di kelas tinggi sama rendah kedua-duanya. Nggak semua kelas menerapkan ya, karena kan ada yang senior juga yang belum paham seperti apa kuisis, game dan sebagainya gitu. Tapi kalau di sekolah ini hampir sebagian besar menerapkan itu ya, bukan hanya kuisis, berbagai game pembelajaran lain lah gitu. Banyak lagi. Iya betul. Lalu untuk pelaksanaan proses pembelajarannya Ibu bagaimana? Kalau pelaksanaan kita ini kan ya, kita itu satu atap dengan SMP, jadi ada batasan waktunya. Cuman maksimal sampai jam 12, setelah itu udah bagian yang SMP, jadi penuh keterbatasan lah sebetulnya ya. Apalagi kelasnya juga kurang, kemudian memang saat waktu yang BDR itu masih cuman berapa ya, 4 JP kalau nggak salah, apa 6 JP lah gitu, jadi ada pengurangan, jadi ada penyesuaian lah. Karena kalau di saat ini kitanya harus adaptasi ya, jadi harus luas. Sebetulnya kalau misalkan kurikulum memintanya harus 35 menit, nah kita ya sifatnya juga seperti apa gitu, karena anak kebiasaan udah dari lama, kalau kita ngegas lama-lama juga mereka nggak bagus lah gitu. Seperti itu, jadi menyesuaikan aja. Baik Ibu, untuk hambatan yang dialami guru dalam implementasi kurikulumnya apa? Hambatan banyak ya Teh ya sebetulnya, tapi yang terutama biasanya kerjasama dengan orang tua. Nah karena kan kalau di sekolah ini itu sebagian besar ekonomi keluarganya itu menengah ke bawah kan, dan cuel gitulah istilahnya sama anaknya, jadi betul-betul menyerahkan ke sekolah tuh betul-betul menyerahkan gitu ya. Mau ada tugas mau apa ya sabodoting, yang penting udah masuk juga udah uyuhan gitu. Nah itu kan yang sisa, karena kan kalau ingin berhasil itu kan kerjasama pihak gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian fasilitas. Di sini karena kita satu atap dengan SMP, jadi pergerakan kita juga terbatas. Tidak bisa lagi pembiasaan pasikal di lapangan. Kemudian kalau misalkan ada kegiatan yang di luar jam pembelajaran nggak bisa kita lakukan, seperti ekskul mau nambah kegiatan apa gitu, nggak bisa karena batas kita udah sampai jam 12. Lewat jam 12 SMP udah datang gitu. Nah itu yang membuat pergerakan kami jadi terbatas gitu. Gitu sih. Kalau soal kemampuan teknik pembelajaran gurunya ya, kemudian penguasaan IT sih hampir sebagian besar, karena yang seniornya juga tinggal sisa satu ya, sisa satu, karena sampai 2024 kan banyak pensiun besar-besaran ya, dengan kata-kata ini nih yang mengisi posisinya. Jadi sebagian besar muda, jadi ngerti IT lah, jadi insya Allah bisa mengikuti perkembangan sekarang. Baik, kalau untuk kendala dalam evaluasi penilaian, nah itu evaluasi penilaian. Sebetulnya evaluasi penilaian itu analisis butir soal dan sebagainya, itu kan sebenarnya praktis ya Teh, kalau kita pakai Excel dan sebagainya udah masuk rumus tinggal entry gitu. Namun ya proses lah, kita juga sama-sama belajar ya sama teman-teman rekan sejawat, kolaborasi untuk yang kesulitan analisis dan sebagainya. Tapi kalau sebagian besar di sini, insya Allah setiap PTS selesai evaluasi, terutama ya PTS, PAT itu kita selalu melakukan analisis gitu, karena dikumpulkan juga ke saya, baik itu PTS, PAT, kemudian nilai rapotnya juga gitu. Jadi insya Allah dilaksanakan di sini. Oke, untuk hambatan fasilitas kan tadi karena satu atap dengan SMP gitu. Lalu untuk media pembelajarannya ini Ibu, ada hambatan nggak Ibu? Kalau media di sini kan ada media juga ya Teh, walaupun memang nggak maksimal dipakai karena apa ya, belum, kadang kita sering jadi pajangan gitu ya si media, tetapi sesuai dengan anjuran kepala sekolah dan mulai tahun depan itu triknya fasilitas yang ada di sini, media-medianya dimasukin ke kelas masing-masing sesuaikan dengan pembelajarannya. Jadi media ini nanti untuk kelas ini dan sebagainya gitu. Tapi kalau pemakaian e-focus dan yang lain di sini juga terpakai gitu. Seperti itu. Baik, kalau untuk sumber belajar siswanya gimana? Sumber belajar dari buku, kemudian dari internet juga, kemudian dari orang tua juga sekitar ya, wawancara dan sebagainya. Banyak lah sumber belajar. Ibu, kalau boleh tahu untuk di sini sendiri setiap kelasnya itu jumlah siswanya berapa? Nah, kalau jumlah siswanya kan kalau standarnya itu 2832 ya. Nah, di sini macam-macam, ada yang di atas 32 juga ya, di atas 35 ada ya, 38 ya, 38 maksimal 39 38 gitu. Ada
ada yang minimalnya 29 ya, 29-an. 29. Ya, jadi dari 29 sampai 35 sebetulnya kelas gemuk ya. Sebetulnya gini, kan pemerintah itu dengan Dapodiknya ada batasannya sebenarnya 28-32 idealnya gitu. Namun kan di sekitar sini banyak peminat untuk masuk sini gitu ya. Sekolah lain pun penuh. Terus gimana kalau nggak kita terima kan kasihan dengan usia itu, usia sekolah kan harus sekolah gitu. Seperti itu. Ibu, saya mau bertanya kalau misalkan keadaan siswa setelah kurikulum itu diberlakukan seperti apa? Kalau waktu kurikulum darurat sih sebenarnya teringankan ya, karena diminta untuk menyampaikan esensinya aja. Jadi kan kadang guru itu suka textbook lah gitu, jadi lihat bener ini harus kecapai sebukuan gitu ya. Tapi karena kurikulum darurat sebetulnya ya sesuai anjuran juga diminta untuk menyampaikan yang esensinya aja, yang inti-intinya gitu. Tapi sih hampir sebagian besar di sini juga seperti itu teh, jadi menyampaikan apa yang pentingnya aja gitu. Terus ke siswanya juga teringankan sebetulnya, kayak anjuran saat misalkan di rumah nih tugasnya jangan banyak-banyak gitu. Nah itu kan sebetulnya membantu ya kepada siswa dan orang tua juga. Siswa juga lebih mengenal gitu ya, teknologi Ya, pembelajaran. Ya, jadi daring ini ada Pak, dari COVID ini kita belajar banyak sebetulnya, bukan hanya sisi negatifnya aja lah, kita ambil sisi positifnya. Gurunya juga jadi semakin mahir IT, jadi harus pikir sebenarnya evaluasi itu nggak cuma kertas soal aja, ternyata bisa pakai krisis dan sebagainya gitu. Banyak hikmah lah. Menurut Ibu, dari sudah diberlakukannya implementasi kurikulum yang berlaku di sini gitu, banyaknya siswa itu banyak hambatannya atau keuntungannya? Kalau hambatan sih ya tergantung kelasnya ya. Kadang ada kelas yang dengan ya itu balik lagi, kalau orang tuanya support itu hasilnya juga bagus. Tapi ya gitu kelasnya ya, kadang ada kelas ini bagus aktif, ada juga yang pasif karena orang tua itu faktor orang tua tuh berperan sekali. Kita di sekolah cuma beberapa jam lah, mereka lamanya itu kan lingkungan keluarga, pendidikan keluarga itu, kolaborasi itu penting. Iya betul. Jadi beda-beda teh untuk ininya tingkatannya gitu. Tapi yang pasti lebih banyak ya, lebih banyak yang positifnya ya. Lebih banyak yang positifnya daripada hambatan masalah atau negatifnya. Paling seorang 2 orang, ya paling banyak 5 orang gitu. Ya enggak setengah kelas gitu ya. Di bawah 5 lah ya. Iya. Baik Ibu, mungkin jadi kembali lagi ke tadi bahwa sekolah ini itu dalam segi kurikulum itu menyesuaikan dengan Kurikulum darurat. ya Kurikulum darurat. bukan keputusan apa dari pemerintah. Betul. Untuk tadi kan mengenai kurikulum merdeka diambil poin-poin Ya, betul. positifnya. Iya. Nah, kalau tidak salah di kurikulum merdeka itu ada yang jadi anak itu harus menghasilkan sebuah produk gitu. Nah, apakah untuk poin itu sendiri diterapkan? Itu kan belum ya teh ya, karena untuk yang mendaftar IKM juga itu baru pendaftaran dan pengumuman. Baru kemarin namanya keluar siapa saja SD yang mendaftar untuk IKM. Nah, jadi di sini belum melaksanakan, tapi saya sebagai tim penyusun kurikulum sudah merencanakan, memprogramkan apa saja yang bagusnya yang bisa kita ambil walaupun belum menerapkan gitu. Jadi insya Allah diterapkan nanti teh tahun ajaran baru. Betul. Sebetulnya biar kita apa ya, nanti itu teh IKM itu kan 2024 teh semuanya harus menerapkan. Nah, setidaknya walaupun kita belum daftar, belum resmi, cuman kita sudah mulai mengenal pelan-pelan lah, betul, supaya tidak ruas. Jadi udah ada juga sih kayak kelas 5 kan kemarin ada teknik pembuatan telur asin. Terus Ya. kita juga ya ada bazar, bukan bazar apa? Ya betul, market day. Iya, market day. Sudah melaksanakan. Jadi Itu kan anak juga menghasilkan produk. Iya betul. Jadi apa ya, produk yang nanti dia habis keluar SD itu walaupun masih SD udah punya skill untuk survive di kehidupan gitu. Jadi kalau dia putus sekolah dan keluarganya tidak mungkin untuk lanjut, dia punya bekal gitu. Sebenarnya tujuannya itu sih, biar nggak pintar teori aja gitu anak teh.